halo, selamat pagi. Berjumpa lagi belajar di sini. Halo, salam sehat, salam semangat dan juga tetap selalu ceria belajar dari rumah. Pagi ini berjumpa lagi dengan Bunda Rina dan Bunda Linda di awal pekan di hari Senin 15 November 2021. Dan hari ini kita masih lanjut belajar tentang binatang. Kalau kemarin kita sudah mengenal binatang yang hidup di darat dan tinggal di hutan, contohnya adalah monyet. Kita juga sudah membuat mainan monyetnya ya. Dan kita kemarin juga mengenal binatang yang bisa diternak, contohnya ayam. Kita juga sudah membuat topi atau mahkota ayamnya. Semoga anak-anak senang ya. Dan hari ini kita lanjut yuk, kita mau mengenal binatang buas. Wah, kira-kira binatang buas itu apa ya? Betul sekali, binatang yang galak, binatang yang ganas atau berbahaya dan bisa membahayakan kita. Jadi, kita harus hati-hati kalau bertemu dengan binatang buas. Nah, binatang buas itu ada banyak. Contohnya ada harimau, singa, buaya, ular, anjing, beruang, dan masih banyak lagi ya. Lalu, apa sih makanannya binatang buas? Yes, betul sekali. Binatang buas makanannya adalah daging. Nah, hari ini Bunda juga akan mengajak anak-anak untuk membuat replika salah satu binatang buas. Coba tebak binatang buas apa ini namanya? Suaranya haum. Dan dia tinggal di hutan. Dia juga raja hutan. Siapakah binatang ini? Yes, betul sekali. Dia adalah singa. Nah, nanti kita akan membuat replikanya bersama-sama ya. Tapi sebelum membuat replikanya bersama-sama, silakan anak-anak berdoa dulu sebelum belajar. Kemudian, yuk kita siapkan alat dan bahan belajar hari ini. Anak-anak pasti bisa membantu orang tua untuk menyiapkan sendiri peralatan belajarmu hari ini. Nah, semangat belajar anak-anak semuanya. Anak biang lala hebat, kita lanjutkan belajarnya tentang binatang. Silahkan disiapkan lembar kerjanya, tuliskan nama dan juga kelas TKA. Selain lembar kerja, Bunda juga sudah membawakan beberapa macam gambar binatang. Silahkan nanti gambar binatangnya boleh ditata, dijejer-jejer di samping lembar kerja, supaya untuk memudahkan anak-anak mengerjakan tugas. Kita hitung dulu yuk, ada berapa sih gambar binatangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Lalu ada juga gambar daging dan juga rumput atau tanaman. Nah, selain itu silahkan anak-anak siapkan lem karena kita nanti akan menempel. Nah, yuk kita kerjakan tugasnya. Hari ini kita akan mengelompokkan binatang buas. Dan kita nanti juga akan menempelkan apa sih makanannya binatang buas. Yuk kita mulai saja ya, sambil kita mengenali nama-nama binatang. Yang pertama ada singa, betul sekali nih, si raja hutan. Nah, dia adalah binatang buas. Yuk kita beri lem. Nah, boleh ya memberi lemnya pada sisi samping kanan, samping kiri. Tidak harus semuanya. Kemudian kita tempelkan di kotak sebelah sini. Nah, tertempel. Selanjutnya binatang buas kedua ada ular, betul sekali nih ularnya nih. Ular juga binatang buas ya. Kita beri lem dan kita tempel. Selanjutnya binatang buas. Ya, ada anjing. Anjing juga termasuk binatang buas ya. Nah, kita beri lem. Kita tempel di kotak sebelahnya. Sudah. Selanjutnya selain anjing ada apa lagi? Ya, ada harimau. Betul. Nih temennya si raja hutan ya, temennya singa ya. Nah, ini juga binatang buas. Binatangnya galak ya. Nah, selanjutnya apa lagi binatang buas? Ada beruang, betul. Nah, nih kita tempel beruangnya. Ya, selanjutnya ada, betul sekali, buaya. Nih, ada buaya. Tempel.
Sip, hebat. Anak-anak sudah berhasil mengelompokkan binatang buas. Nah, kemudian masih ada kambing dan juga gajah, Bunda. Ya, kambing dan gajah bukan termasuk binatang buas atau binatang yang galak ya. Tapi kambing dan gajah adalah binatang jinak atau binatang yang tidak berbahaya atau tidak membahayakan kita dan bisa diatur. Nah, untuk kambing dan juga gajah kita akan tempelkan di sebalik kertas. Nah, di kertas sebaliknya ya, yuk kita tempelkan supaya anak-anak juga mengetahui kalau ini kambing dan juga gajah adalah binatang jinak atau tidak buas. Yuk kita tempel dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita balik lagi ke depan. Nah, kita kembali ke binatang buas. Sekarang kita hitung dulu yuk, binatang buasnya sudah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 binatang buas. Nah, untuk binatang buas, apakah anak-anak tahu makanannya apa? Ya betul, makanannya adalah daging. Nah, bisa daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, daging kodok. Wah, banyak ya. Nah, kita akan memilih nih, tadi ya makanannya binatang buas adalah daging. Yuk kita tempelkan gambar dagingnya pada bentuk lingkaran yang ada di sini. Nah, kita tempelkan di tengah-tengah sini. Sudah. Lalu Bunda, untuk yang gambar rumput bagaimana? Gambar rumputnya juga akan kita tempel, tetapi di sebaliknya karena dia adalah makanannya kambing dan juga gajah. Nah, kita sekarang juga jadi tahu ya, ada binatang buas dan ada binatang jinak atau yang tidak galak binatangnya. Nah, sudah selesai. Sip, hebat. Anak biang lala, kita siap membuat salah satu kreasi binatang buas, yaitu replika singa. Berikut alat dan bahan membuat replika singanya. Yang pertama, kita akan menggunting dulu bentuk kepala singanya. Nah, nanti kita akan mengikuti garis gambarnya ya. Yuk kita siapkan guntingnya. Hati-hati ya, karena gunting benda tajam dan berbahaya. Jadi, anak-anak semua tetap harus berhati-hati saat menggunakan gunting. Yuk kita gunting mengikuti garis gambar. Nah, kita gunting pelan-pelan saja, kita ikuti. Ini mudah ya, karena bentuknya lingkaran. Nah, sampai di sini kita stop dulu. Anak-anak, jangan mengguntingnya memutar atau membentuk lingkaran penuh ya. Nah, sampai di sini stop dulu. Kemudian kita akan berbelok mengikuti garis yang membentuk seperti segitiga. Nah, ini nanti jadi telinganya si singa ya. Stop dulu. Nah, kita berhenti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunting. Stop. Kita ikuti bentuk telinganya. Nah, stop dulu. Baru memutar lagi. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Ya, sudah selesai bentuk kepala singanya. Silahkan nanti sisa kertasnya dibuang di tempat sampah ya. Kita tempelkan dulu kepala singanya pada rambut singa ya. Nah, silahkan diberi lem atau boleh memakai double tip, tidak apa-apa. Ini Bunda kebetulan memakai lem dan sudah Bunda beri lem. Sekarang kita mau tempelkan pada bentuk rambut singanya. Nah, kita tempelkan di tengah mengikuti garis bentuk lingkaran ya. Nah, seperti ini. Sudah tertempel kepalanya. Selanjutnya kita mau tempelkan matanya. Nah, matanya ada 2 ya. Ini kebetulan Bunda menggunakan double tip nih untuk menempelkannya supaya lebih kuat. Karena kalau memakai lem sepertinya kurang kuat ya. Nah,
Ini Bunda akan tempelkan matanya, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Kita tempelkan yuk. Hati-hati ya, pelan-pelan saja. Nah, satu lagi matanya. Nah, sudah tertempel. Selanjutnya kita akan menggambar bentuk hidung dan juga mulutnya boleh. Nah, silahkan menggunakan spidol besar boleh, spidol kecil juga boleh. Kita mau gambar di tengah sini nih. Bunda gambar hidungnya seperti ini. Bunda tebalkan dengan spidolnya. Lalu Bunda buat garis melengkung 1, garis melengkung 1. Lalu Bunda beri titik di sini. Nah, biasanya singa ada titik-titiknya di dekat hidung seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Kita ambil gelas kertasnya ya. Nah, untuk sisi yang terbuka nanti kita akan gunakan di bawah dan sisi yang tertutup kita gunakan di atas seperti ini. Nah, sekarang kita tempelkan kakinya. Nah, silahkan kakinya nanti boleh diberi lem. Boleh memakai double tip juga, silahkan yang ada di rumah apa kita tempelkan pada gelas kertasnya. Nah, ini kaki yang satu sudah tertempel. Sekarang kita tempelkan kaki yang kedua. Nah, kita tempel di sampingnya. Nah, silahkan disusun, dirapikan ya supaya rapi nanti tertempelnya. Nah, seperti ini. Kakinya sudah tertempel dua-duanya. Dan sekarang kita akan menempelkan kepala singanya. Nah, kita akan beri lem secukupnya ya. Tidak usah semua, tetapi kita bisa memberinya lem yang di agak tengah atau mungkin agak ke bawah juga tidak apa-apa. Nah, tapi tidak perlu semuanya. Nah, sudah cukup. Sekarang kita akan tempelkan kepalanya seperti ini. Ya, dipaskan ya supaya rapi. Nah, sudah jadi, sudah tertempel nih kepala singanya. Nah, masih ada satu lagi, apa ya yang belum tertempel? Ya, ekornya. Ekornya akan kita tempel di belakang seperti ini. Yuk kita beri lem atau double tip juga boleh. Nah, Bunda beri lem dulu ya. Oke, kita beri lemnya di ujung saja, tidak usah semuanya, sedikit saja, tapi pada kertas yang berwarna orange atau oranye. Nah, yang putih tidak perlu. Nah, sekarang kita akan tempelkan di belakangnya. Nah, seperti ini ya. Nanti dikira-kira sendiri, dipaskan sendiri. Mau sedikit turun ke bawah saja boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini dia nih, ekornya sudah menempel. Selanjutnya masih ada yang kurang nih. Replika singanya siap untuk ditempel pada piring kertas. Nah, nanti supaya bisa dibawa kemana-mana untuk anak-anak bermain atau boleh juga diletakkan untuk dipajang. Nah, untuk piring kertasnya silahkan anak-anak memberikan double tip ya. Ini Bunda memberinya 1, 2, 3, 4. Yuk kita buka kertas double tipnya. Nah, jangan lupa kertas double tipnya kita simpan dulu, nanti dibuang di tempat sampah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita siap untuk menempelkannya. Nah, silahkan nanti dipaskan, ditata sendiri. Ini dia, sudah selesai. Replika singa siap untuk bermain atau boleh dipajang sebagai hiasan untuk menambah hiasan di rumah. Hore, anak biang lala hebat semuanya, sudah berhasil selesaikan tugas hari ini. Good job. Nah, tadi kita sudah mengenal berbagai macam binatang buas. Salah satunya adalah singa. Kita juga sudah membuat replika singanya. Semoga anak-anak semuanya semakin senang dan semakin menyayangi binatang. Karena binatang juga salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Seperti anak-anak yang kemarin juga belajar menyayangi tanaman ya, salah satu makhluk ciptaan Tuhan.
Hari ini anak-anak juga belajar lagi untuk menyayangi semua binatang. Bunda, tapi binatangnya buas. Apakah binatang buas juga harus kita sayangi? Ya, tentu saja. Kita harus menyayangi binatang buas. Lalu bagaimana Bun caranya? Kalau binatang yang jinak, misalnya seperti kucing, kita bisa mengajaknya bermain, bisa mengelus-elusnya ya. Nah, kalau binatang buas, apakah kita juga harus mengelus-elusnya? Tidak. Binatang buas, kita tetap harus hati-hati ya. Kita tetap juga harus menjaga diri kita. Jadi untuk menyayanginya, kita menjaga kelestarian hutan. Karena hutan adalah tempat tinggal binatang buas seperti singa, harimau, ular, macan, dan lain sebagainya. Nah, caranya melestarikan hutan bagaimana Bunda? Caranya adalah kita tidak boleh menebang pohon-pohon di hutan secara sembarangan atau mungkin membakar dengan sengaja ya. Wah, kasihan sekali nanti binatangnya tidak punya rumah. Nah, kemudian anak-anak juga bisa loh berlatih untuk hemat menggunakan kertas. Nah, misalkan ada kertas bekas, anak-anak bisa menggunakannya ya. Supaya apa? Supaya pohon-pohon yang ada di hutan tidak banyak ditebang. Karena salah satu bahan untuk membuat kertas adalah batang pohon atau kulit pohon juga bisa dibuat menjadi kertas. Jadi anak-anak, ayo mulai sekarang belajar hemat menggunakan kertas karena anak-anak sudah berlatih untuk melestarikan hutan. Nah, saatnya Bunda berpamitan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini bermanfaat. Jangan lupa anak-anak juga berterima kasih kepada orang tua karena sudah menemani anak-anak belajar. Oke, saatnya Bunda berpamitan. Selamat siang Abi. Dadah semua.